Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyyakum bitaqwallah was-sami' wat-ta'ati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri dan untuk semua yang hadir jamaah sekalian. Taatlah kepada Allah, dengarkan perintah Allah, taati aturan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak meraih jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita sama-sama simak sebuah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya melalui sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, menjaga antara dua janggutnya dan menjaga antara kedua kakinya, maka aku jamin baginya surga. Apa yang dimaksud menjamin antara dua janggutnya? Yakni antara dua bibirnya, yaitu lisan. Apa yang dimaksud antara dua kakinya? Yaitu farjih, kemaluan. Maka siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya dijamin oleh Allah melalui nabinya surga. Bagaimana cara kita jaga lisan kita? Jangan berkata kecuali benar. Jangan berkata kecuali jujur. Jangan berjanji kecuali tepati. Jangan Anda bersumpah mengemban amanah kecuali Anda tunaikan, jangan khianat. Jangan berkata-kata kecuali kata-kata yang Allah ridhoi. Maka Allah berikan jaminan, orang yang lisannya jujur dan benar dijamin surga. Nabi pun demikian menjamin surga. Jaminan Allah di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul azim. Ayat ini Allah firmankan sekarang, kita bisa baca sekarang di surat Al-Maidah 119. Tapi peristiwa yang Allah sampaikan di ayat ini adalah kelak di saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Maka Allah berfirman, qala Allah, ya, di sini Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'u shadiqin sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang dulu di dunia senantiasa jujur dan benar memperoleh manfaat karena kejujurannya, karena kebenarannya di dunia. Nanti orang-orang yang jujur dan benar di dunia, lahum jannat, bagi mereka Allah sediakan surga-surga.
tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, kekal di dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada ketetapan Allah. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Saudaraku seiman, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi dengan umat Islam saat ini? Kata-katanya kadang kotor, kata-katanya penuh hina dan cela, berdusta, mengingkari, dan seterusnya. Bahkan terkadang ada orang jujur disalahkan, kamu terlalu jujur jadi orang, makanya rugi terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejujuran berat sekarang sungguh, karena betapa banyak orang jujur di dunia ini dikalahkan, orang jujur di dunia disalahkan, tapi orang dusta dimenangkan. Tapi Allah tidak pernah akan memenangkan orang-orang yang berdusta, orang-orang yang kata-katanya kotor, orang-orang yang kata-katanya keji. Karena sesungguhnya bukanlah seorang mukmin jika mereka mengaku mukmin tetapi tidak menjaga lisan. Nabi SAW di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya suka mencela orang lain, suka menghardik orang lain, suka melaknat orang lain. Muslim bukan orang yang mulutnya berkata keji dan mulutnya kotor, berdusta, menghibah dan seterusnya. Andai ada orang Islam seperti itu, bukan muslim kata Rasulullah, maka Allah tidak pernah ridho. Ada orang mengaku Islam sekalipun kalau mulutnya tidak dijaga. Abi Darda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan dari Nabi SAW, innallaha yubghidul fahishal badi, Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya keji, yang mulutnya kotor, yang suka berdusta. Maka saudaraku seiman, sungguh betapa sulit kita menjaga kejujuran dan kebenaran, betapa berat kita menjaga itu semua, tapi jaminannya surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz bagi keduanya muttafaqun alaih, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir fa innal birra yahdi ila aljannah wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan. Hendaklah kamu selalu jujur dan benar dalam ucapan dan perbuatanmu, karena kejujuran dan kebenaranmu membawa kepada kebaikan, kebaikanmu membawa ke surga. Maka siapa orang yang selalu memilih jujur dan benar, niscaya tertulis di sisi Allah siddiqan, orang yang jujur yang senantiasa benar, surga jaminannya. Wa iyyakum wal kadhib, dan hendaklah jauhi olehmu dusta, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, dustamu akan membawa kepada kedurhakaan, fa innal fujur yahdi ilan nar, kedurhakaan itu membawamu ke neraka. Wa ma yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzab hatta yuktaba 'indallah kadzaban, maka seseorang yang senantiasa berdusta dan tetap berbuat dusta, niscaya tertulis sebagai pendusta di sisi Allah. Na'udzubillah. Saudara sekalian, maka Nabi SAW di setiap beliau berkhutbah, khutbatul hajat beliau, entah itu khutbah Jumat setiap pekan, khutbah Idul Fitri, Idul Adha setiap setahun 2 kali, kemudian beliau khutbah-khutbah yang lain, khutbah nikah dan semua khutbah beliau, setelah membuka khutbah beliau dengan tertasyahud, memuji Allah lalu bersolawat, beliau selalu membaca ayat ini, di antaranya surat 33 ayat ke-70 dan 71. Enggak pernah ditinggalkan ayat ini. Apa isi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah selalu berkata dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, maka yang benar-benar mentaati Allah dan Rasul, senantiasa menjaga lisan dan perbuatannya jujur dan benar, mereka meraih kemenangan yang besar, yakni jannah. Inilah yang Rasul jamin.
Man yadman li ma baina lihyaihi, yang menjaga kedua antara dua bibirnya, yaitu lisannya, dijamin surga dan dalil-dalilnya sahih. Lalu bagaimana orang yang tidak menjaga lisan, perkataannya keluar tanpa Allah ridho, terhalang dari syafaat, dan mereka yang kata-katanya kotor tidak bisa memberi syafaat, bahkan Allah tidak ridho dengan perkataannya, maka kelak tidak bisa memberi syafaat. Persaksian lisannya dikunci oleh Allah, tidak boleh bicara. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Darda. Nabi SAW telah bersabda, Innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang mulutnya kotor, yang suka mencela, mengharik, memfitnah, menghina, berkata dusta, kelak di yaumil akhir la yakununa syufa'a, tidak berhak menjadi ahli syafaat. Jangankan memberi syafaat, menerima syafaat pun ditolak oleh Allah. Wala syuhada yaumal qiyamah, persaksiannya tidak diterima oleh Allah pada hari kiamat. Maka orang itu mulutnya akan dikunci, yang bicara seluruh anggota tubuhnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Yasin, surat 36 di ayat yang ke-65, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu orang-orang yang di dunia berdusta, mulutnya kotor, yang tidak menjaga lisan, dikunci rapat-rapat mulutnya, tidak boleh bersaksi, tidak boleh berbicara. Maka akan bersaksi seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, dan semua tubuhnya. Di surat Fussilat, surat 41, di ayat yang berikutnya itu, di ayat ke-20-nya, yang akan bersaksi adalah seluruh anggota tubuh. Matanya bersaksi, telinganya bersaksi, semua tubuhnya, kulitnya bersaksi di hadapan Allah. Siapa mereka yang semua tubuhnya bersaksi? Yang lisannya di dunia keluar kata-kata, tapi Allah tidak ridha. Maka agar kita ridha, diridhoi Allah, mendapatkan syafaat. Di surat Toha, surat 20 di ayat yang ke-109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzil la tanfa'us syafa'ah." Hari itu tidak berguna syafaat, tidak akan ada yang bisa menerima syafaat illa man adzina lahur rahman, kecuali yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih. Siapa orang yang mendapat izin oleh Allah untuk bisa mendapat syafaat, bahkan bisa memberikan syafaat atas izin Allah, wa radiya lahu qaula, orang-orang yang apabila berbicara Allah ridhoi perkataannya. Inilah saudara sekalian, Rasulullah menjamin, Allah menjamin, yang menjaga lisan dijamin surga. Semoga kita orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Apapun keadaan kita, dimanapun kita, insya Allah, jika kita selalu menjaga lisan kita, semoga jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua kembali khatib mengingatkan tentang apa yang dipesankan oleh Nabi kepada kita. Mari jaga lisan kita. Yang kedua adalah jaga farji, jaga kemaluan. Karena sungguh di zaman sekarang itu orang betapa mudah berbuat zina, bahkan tidak malu-malu. Sampai ada orang berzina dipamerkan di medsos. Pantas kata Nabi, salah satu tanda hari kiamat tiba karena kejahilan, karena kebodohan, dan termasuk dianya yuzharuz zina. Kamu bisa lihat orang berzina di mana-mana. Tempat zina dilegalkan banyak, orang bekerja nyari nafkah dengan zina ada, seorang laki-laki sudah punya pasangan berzina kemana-mana banyak, wanita menjajakan diri demi duit, demi materi dunia, sudah melimpah ruah. Dan ini sudah terjadi, na'udzubillah. Padahal Rasul bersabda bahwasanya yang menjaga antara dua kakinya, yang menjaga farjihnya, Allah akan jamin untuknya surga. Maka ketika Allah berfirman di surat 23, surat Al-Mu'minun,
Allah berfirman di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu dicirikan oleh Allah di ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, orang yang menjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang senantiasa menunaikan zakatnya. Lalu di ayat kelima Allah sebutkan siapa orang beriman yang beruntung, walladzina hum li furujihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang menjaga farjihnya, orang-orang yang tidak berzina, menjaga antara kedua kakinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali dengan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, atau zaman dahulu ketika masih ada perbudakan dengan budak-budak wanita mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, siapa yang mencari di balik itu, dia mencari kesenangan syahwat dengan berzina, maka faulaika humul adun, mereka orang tercela di hadapan Allah. Di zaman sekarang zina bukan lagi laki-laki dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki berzina, sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut, naudzubillah. Perempuan dengan perempuan berzina. Ini sudah jelas tanda hari akhir sudah mendekati. Mari kita jaga diri kita masing-masing. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jaminan orang yang mampu menjaga farjihnya? Di ayat ke-10 dan ke-11 di surat Al-Mu'minin Allah berfirman, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Allah jamin siapa yang mampu menjaga farjihnya jannah, surga. Rasul pun menjamin yang mampu menjaga antara kedua kakinya surga. Sungguh di zaman sekarang berat untuk menegakkan itu, tapi semoga dengan petunjuk Allah, dengan ridha Allah, dengan rahmat dan barakah Allah, tentu melalui kesungguhan kita, keseriusan kita, dan kita betul-betul dengan petunjuknya kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa dalam amal ibadah. Semoga kita mampu menjaga lisan kita, kita mampu menjaga farjih kita, dan semoga kita ditempatkan oleh Allah di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمؤمنين، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين وفي بلادنا إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك في حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق
والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.